Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tambah Paham. Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar mengenai bab TIU CPNS 2023 untuk submateri silogisme. Buat yang belum tahu, materi ini akan kembali keluar ya. Jadi sesuai dengan kisi-kisi Kemenpan RB 2023, bab silogisme ada di materi TIU lagi dan lagi. Kemarin tahun-tahun sebelumnya selalu keluar. Jadi tahun ini akan keluar lagi. Cuma modelnya beda-beda. Kalau yang kita lihat beberapa dari teman-teman yang udah pernah tes dan saya juga mengalami kemarin, itu soal tipikalnya beda-beda. Ada yang dapat modelnya semua ketemu beberapa. Ada yang dia dapat modus ponen jika maka ketemu dengan jika maka. Ada juga yang dapat modelnya silogisme. Jadi berbeda-beda tapi intinya dia dapat materi bab silogisme, yaitu bab logika matematik. Jadi perhatikan baik-baik video ini, jangan di skip sehingga tidak terjadi miskonsepsi. Kalau ketemu soal yang mirip pasti nanti akan bisa mengerjakan. Oke, langsung saja kita ke soal yang bagian pertama. Seperti yang ada di layar teman-teman semua, udah ada soal namanya tuh babnya modus ponen. Tak jelaskan sebentar. Yang namanya modus ponen itu adalah bab ketika kita ketemu nanti dengan dua kata kunci bertemu dengan satu kata kunci. Kalau kita cek, ada kata-kata saya makan, saya kenyang, dua kata kunci. Ketemu dengan saya makan, satu kata kunci. Kalau kita tuliskan rumusnya, yang namanya modus ponen dapatnya itu adalah P maka Q. Kemudian yang bawah itu pakainya adalah bentuknya P. Nah, ini baku ya, jadi nggak boleh kita otak-atik. Rumusnya di bab logika matematik yang modus ataupun silogisme itu baku, jadi nggak bisa kita otak sendiri. Nggak bisa kita buat rumus sendiri, wajib mengikuti rumus yang udah ada. Kita buat triknya, ini triknya ya. Kalau nanti ketemu modus ponen atau ketemu dua, ketemu satu, itu kalau yang ke bawah, yang kiri, lihat kiri ke bawah, itu wajib sama. Jadi ingat baik-baik, kiri ke bawah itu harus sama. Jadi kalau sampai dia beda nggak bisa. Harus sama. Kalau sampai dia beda, maka tidak ada kesimpulan. Karena dia ini sama, otomatis nanti Q-nya juga akan sama. P, P, Q, Q. P-nya, bukan P ya, lebih tepatnya itu yang kiri. Karena huruf itu bisa macam-macam. Kamu bisa pakai A, B, C, D, E, sampai Z. Yang penting kalau kiri ke bawah itu wajib sama. Maka dapetnya apa tadi? Oh, dapetnya Q. Coba kita buktikan. Kita bisa buat hurufnya dulu. Makan tak buat jadi P. Kenyang tak buat jadi bentuknya adalah Q. Jadi kalau kita lihat di sini, ini hanya untuk mempersingkat biar lebih cepat kita ngubah dalam bentuk rumus. P maka Q. Nah, ada kata-kata makan, kata yang sama kita buat jadi huruf yang sama, dapatnya juga P. Oh, berarti kalau P maka Q, bawah P, dapat ya adalah Q. Apa tadi Q? Q adalah kenyang. Berarti jawabannya adalah saya ke. Ada nggak di jawaban? Ada dong. Di opsi bagian yang C. Jadi ingat baik-baik, ketika ketemu dua huruf dengan satu huruf, yang kiri ke bawah, maka wajib sama persis. Simbolnya nggak boleh beda. Oke, biar lebih paham kita coba lanjut ke soal kedua agar kita lebih mengerti konsep bab ini. Soal di nomor 2 ini kita lihat ada soal yang hampir mirip dengan tadi, cuma akan ada sedikit pengembangan. Seperti tadi kita udah buat, dibuat kata kunci dulu, pergi ke pasar jadinya adalah P, saya bawa uang adalah bentuknya Q. Yang bawah tidak pergi ke pasar, berarti ini adalah dapatnya negasi P atau negatif P. Jadi kalau dia bilang pergi ke pasar, yang bawah tidak pergi ke pasar itu kan kebalikan. Dalam konteks silogisme namanya itu ingkaran atau kadang-kadang disebut sebagai negasi. Kalau saya lebih singkat aja, oh ini negatif, artinya kebalikan dari tadi. Nah, jadi kalau kita teruskan lagi rumusnya P maka Q, yang bawah dapat T min P. Nah, lihat. Kalau sampai
ada 2 ketemu 1 namanya modus. Tapi kita cek yang kiri. Yang kiri ini kalau kita cek ke bawah, tapi simbolnya beda. Nggak boleh. Kalau kiri ke bawah wajib sama. Sehingga gampang jawabannya tidak ada kesimpulan. Jadi kita jawabannya tidak ada kesimpulan. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat daripada modus ponen. Tinggal kita cari mana opsinya. Oh, ada di opsi bagian yang gitu ya. Jadi ingat baik-baik, kiri ke bawah itu wajib sama. Kalau sampai dia beda, maka jawabannya tidak ada kesimpulan. Oke, langsung aja kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya kita lihat di sini ada soal model yang mirip dengan tadi, tapi ini kita akan ganti ke subbabnya modus tolen. Kita buat dulu hurufnya. Ada masak ikan, jadinya P, maka tidak ke warung. Nah, biasanya itu saya memberikan penjelasan bahwa ketika ketemu ada kata-kata tidak, itu kalian bisa ubah jadi bentuk negasi atau negatif, biar lebih cepat ya. Tapi misalkan kalian pakai ki nggak apa-apa juga. Kalau tidak ke warung itu ki, maka ke warung itu negasi ki. Tapi kalau saya biasanya negasi itu identik dengan kata tidak dan sejenisnya. Jadi tak buat aja tidak ke warung berarti negasi ki. Ini ke warung sama-sama ada kata-kata warung. Ini ada tidak maka negasi. Ini nggak ada kata tidak maka dia pakainya ki biasa. Nah, kita buat rumusnya. P maka min ki, yang bawah dapat ki. Disebut apa ini? Disebut sebagai modus tollens. Jadi modus tolen itu adalah modus yang mana konteks yang di bawah atau ke bawah itu yang kanan. Tadi yang kiri ke bawah, sekarang kanan ke bawah. Nah, kamu lihat. Kalau dia tolen malah kebalikan. Harus kebalik. Min ki menjadi dapatnya adalah ki. Jadi nanti wajib bentuknya itu kebalikan. Sehingga kalau kita tahu seperti ini, jawabannya juga kebalikan. P di sini akan menghasilkan kesimpulan negasi atau negatif P, gitu ya. Jawabannya berarti negasi P, kebalikan dari P. Sama juga, kalau nanti sampai ini dia tidak memenuhi konsep ini, maka jawabannya tidak ada kesimpulan. Tadi ingat, kiri ke bawah wajib sama, kalau kanan ke bawah itu wajib berlawanan. Harus, kalau enggak, maka jawabannya tidak ada kesimpulan. Maka tadi kita bisa buat trik cepatnya, kanan ke bawah itu jawabannya adalah harus berbeda. Harus beda. Nah, ini triknya ya. Untuk yang bagian modus tolen. Sehingga jawabannya apa? Jawabannya negasi P. P itu masak ikan. Negasi P berarti tidak masak ikan. Ada nggak? Ada. Jawaban di opsi bagian yang C. Oke, jadi sangat gampang banget selama kita ngerti konsepnya pasti bisa mengerjakan dengan baik. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, nah kita lihat di sini ada soal seperti biasa, ada soal PR. Buat kalian, tugas kalian adalah mengerjakan soal ini, kemudian hasil jawabannya bisa kalian tulis di komentar. Nanti akan saya like untuk jawaban yang tepat gitu ya, biar sekalian kita juga sambil belajar dan juga sambil berlatih. Oke, kalau udah kalian bisa skip dulu, nanti kalian akan mendapatkan konsep yang hampir sama dengan yang tadi, cuma ada sedikit pengembangan. Oke ya, jadi ini tadi untuk PR-nya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya kalau kita cek di sini ada soal yang berbeda, karena di sini kalau kamu cek ada kata jika maka semua. Ada kata-kata jika seorang pengusaha, berarti kalau kita tuliskan ini sebagai kata baru, berarti diawali dengan huruf P. Pengusaha tak jadikan P, punya banyak uang tak jadikan Q, kemudian punya banyak uang sama-sama bentuknya sama, maka kasih sama juga hurufnya. Q. Kami sangat bahagia, bentuk kalimat baru, kata baru, maka jadikan juga huruf baru. Nah, nulisnya seperti ini, namanya silogisme. Jadi, silogisme itu bagian dari logika matematik. Dimana kalau P maka Q, Q maka R, maka nanti tinggal kita coret yang menyilang dan sama. Menyilang dan sama, coret.
Sisanya dijadikan sebagai kesimpulan. Apa sisanya? Oh, sisanya pas kita cek adalah dapat TP dan R. Tengah-tengahnya kasih simbol panah atau jika maka. Sehingga pas kita baca apa? Jika P, maka R. P tadi adalah seorang pengusaha, R adalah kami sangat bahagia. Berarti disimpulkan jika ayah seorang pengusaha, maka kami sangat bahagia. Ini ya jawabannya A berarti. Yang perlu digarisbawahi di sini jangan asal coret yang sama. Nanti kita akan tahu model soal pengembangan di mana kalau kalian asal coret yang sama itu akan jawabannya salah. Jadi perhatikan kalau ketemu model seperti ini rumusnya dipakai. Jangan asal coret yang sama karena itu sangat-sangat fatal. Kadang-kadang memang benar, tapi kadang-kadang juga salah. Jadi terlalu resiko. Mending dihafalkan rumusnya, dipahami konsep rumusnya, tinggal kita pakai gitu ya. Tadi untuk yang bagian silogisme kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya atau soal terakhir ini adalah soal yang mirip dengan soal tadi tapi di sini kita kembangkan dengan model yang lebih kompleks. Nah, ada keterangan tak buat seperti biasa. Saya pergi ke mall berarti kata di sini adalah kata baru, tak buat jadi bentuknya adalah P. Maka saya naik mobil berarti jadinya adalah Q. Saya tidak naik mobil, lah kebalikan. Naik mobil tidak naik mobil berarti negasinya negasi Q. Atau saya berpakaian rapi berarti kata baru tak jadikan bentuk yang baru. R berarti P, Q, R. Dibuat bentuk rumusnya P maka Q yang bawah min Q atau R. Ini kalau kamu cek nggak ada sama sekali rumusnya. Silogisme itu nggak kayak gini, modus juga kayak gini. Maka kita lihat dulu, oh ada simbol atau rubah dulu menggunakan konsep ekuivalensi. Min Q atau R. Atau jadi jika maka yang berubah bagian kiri. Kanannya tetap maka P. Di sini dia akan menjadi Q jadinya S. Sehingga seperti biasa yang sama menyilang sama coret. Sisanya tinggal kita jadikan kesimpulan. P maka R. P tadi apa P? P adalah pergi ke mall. R adalah berpakaian rapi. Jika saya pergi ke mall, maka saya berpakaian rapi. Ada nggak jawabannya? Ada harusnya. Kalau kita cek ada di bagian opsi yang A. Jika saya pergi ke mall, huruf P, maka saya berpakaian rapi. Hurufnya adalah A. Jadi jawabannya huruf A. Gitu ya. Jadi kalau ketemu model-model seperti ini, pasti kalian bisa mengerjakan dengan sangat-sangat cepat selama konsep dasarnya mengerti dan paham cara mengerjakannya. Tapi kalau kalian cuma pakai logika, hanya pakai perasaan feeling, itu rawan sekali salah. Lebih amannya kerjakan pakai rumus. Kalau misalkan lupa baru boleh kamu pakai logika. Cuma tadi beberapa kasus kadang-kadang logika kita itu nggak nyambung atau nggak cocok dengan rumus. Jadi lebih amannya memang pakai rumus gitu ya. Mau masih lama dipelajari lagi, direview lagi. Nanti next video kita akan bahas yang model lebih kompleks, model yang berbeda khususnya pada babnya kuantor. Gimana kalau semua ketemu beberapa ketemu semua, kita akan bahas lagi, jadi tunggu saja. Sementara ini dipelajari dulu, dipahami biar nanti tidak ada salah atau terjadi miskonsepsi. Oke, ini dulu aja. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar tidak terketinggalan soal-soal terbaru, soal-soal terhadap, dan juga informasi terkait dengan CPNS 2023. Oke, saya cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.